Oke, ini ada yang nggak bisa. Kalau on cam ya, udah ya. Kita mulai aja kali ya untuk malam hari ini, biar nggak lama-lama lagi. Oke, jadi kita mulai. Hai, selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak. Sorry Nah, banget ya semuanya, aku nggak bisa pakai virtual background-nya nih. iya nggak apa-apa. Yang penting on cam ya, biar kita rame nih malam ini. Sebelum mulai, aku bakal menyampaikan beberapa aturan yang wajib kita ikuti ya selama acara malam ini. Boleh, Kak. Nah, untuk yang pertama, peserta wajib on cam dan jika ingin off cam diharapkan izin. Yang kedua, peserta dilarang mengaktifkan mic jika tidak diminta berbicara. Yang ketiga, semua peserta diharapkan aktif dan apabila peserta ingin bertanya bisa melalui raise hand atau chat ya. Yang keempat, peserta tidak diperkenankan menyampaikan pendapat atau informasi yang bersifat sara atau politis. Yang kelima, enjoy the book discussion. Nah, baik. Demikian beberapa aturan yang bisa kita patuhi bersama ya, agar, acara ini dapat terlaksana dengan lancar. Nah, kami ingatkan sekali lagi, pastikan Sobat Kira sudah mengganti nama dengan nama yang didaftarkan melalui Google Form-nya ya. Jawab apa? Oke nih, aku ucapin terima kasih banyak pastinya untuk semua Sobat Kira yang udah gabung pada malam hari ini. Kamu tahu lah kan? Nikah apa gimana? Sorry, Kak Anansyah. Ya, lanjut. Lanjut, Kak. Sebelum mulai acara hari ini, aku mau ucapin terima kasih terutama ke Rak Buku sebagai narasumber kita, juga ke Cakap yang udah nyediain reward berupa Cakap English Club selama 1 bulan untuk semua peserta yang ikut acara sampai habis nih. Dan yang terakhir, terima kasih juga untuk media partner kita, yaitu Santai Ngobrolin Buku dan Your Best Self. Kita sapa dulu kali ya teman-teman sekali lagi. Oke, kita sapa ya. Selamat malam semuanya. Kabarnya nih teman-teman semuanya. Baik, Selamat pasti. datang para peserta serta narasumber dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, tema malam hari ini itu adalah Behind the Famous Gen Z Self-Help Book by Mark Manson. Oke. Sebelum lanjut, kayaknya lebih enak kalau kita kenalan dulu nggak sih? Boleh, boleh. Nah, kenalin nih, aku duluan ya. Kenalin nama aku Neta. Aku sebagai MC malam ini akan ditemani juga ya sama... Aku Frida, kami berdua yang akan memandu acara kita ke depannya malam hari ini. Oh ya, selain itu, kita juga bakal kenalan sama narasumber di acara kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya nih Kak, kita mau denger dulu dong beberapa patah kata nih dari founder kita literasi. Kami hadir, kami hadir dong. Halo ya. Kak Ami. Kepada kami, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, sebelumnya makasih banyak buat teman-teman yang udah bergabung ke acara hari ini, terutama buat narasumber kita, terus Cakap juga dan media partner yang tadi udah disebutin. Semoga teman-teman bisa ikut acaranya sampai habis dan nanti jangan keluar dulu karena kita bakal ada hadiahnya berupa e-wallet dan untuk teman-teman yang nanti mau dapat reward-nya bisa isi link absensi menjelang akhir acara ya. Oke, gitu aja. Makasih. Oke, makasih banyak Kak Ami. Nah, lanjut nih, kita kenalan lagi ya sama narasumber kita yang udah hadir di sini. Lanjut aja, kita sambut narasumber kita. Mana nih narasumber kita?
Halo, Kak. Kayaknya tadi nggak kedengeran deh suaranya. Nih. Halo, Kak. Halo, Jelas? halo. Halo, Kak. Semuanya. Kita kenalan dulu ya, Kak. Iya. Tolong diperkenalkan. Oke, suara aku jelas kan ya? Jelas, Kak, jelas. Oh, ya, sorry kalau misalkan ada noise di belakang, soalnya aku lagi di luar juga. Oke, perkenalan ya. Halo semua teman-teman yang ada di Zoom ini. Aku Christine, aku dari Rak Buku. Dan aku berisik ya. Aku coba sedekat mungkin sama mic-nya ya. Ya aku dari Rak Buku. Aku kebetulan one of the founder-nya di Rak Buku. Ya. Keren banget, Kak. Halo, Kak. Santai aja ya kita ya kan ya. Di sini kita. Iya, Kak. Malam ini santai aja kita sharing-sharing aja. Oke, sip. Terima kasih Kak Kristi nih perkenalannya. Selanjutnya ada narasumber kita yang kedua, Kak Dika. Hadir, Kak Dika. Dika bener. Halo. Dikanya masih on the way, maksudnya dia lagi di jalan. Jadi dia agak terlambat gitu. Tapi udah ada sih sebenarnya, cuma dia masih belum bisa masuk. Sorry, ini ada noise dari atas nama Itsna ya. Ini agak. Tolong di-mute dong moderator. Oke, udah. Makasih ya. Oke, karena Kak Dikanya masih on the way gitu ya. Boleh dong Kak Neta baca biografi singkat dari penulis buku malam yang akan kita bahas malam ini. Oke, boleh banget. Slide-nya tolong. Oke nih, karena kan tadi masih nunggu satu lagi ya, jadi kita lanjut aja dulu baca biografi singkat dari penulis. Nah, dalam blog Mark Manson, dia menuliskan bahwa dia adalah penulis buku nomor 1 dalam New York Times selama 3 kali, dengan bukunya yang udah terjual lebih dari 14 juta kopi di seluruh dunia. Nah, karyanya ini udah diterjemahkan ke dalam 65 bahasa dan masuk ke daftar buku bestseller di 16 negara, salah satunya juga di Indonesia. Buku pertamanya ini, kalau kalian ke Gramet ya, pasti kalian pernah lihat deh di bagian bestseller itu. Terus, menurut Amazon Chart, buku Mark Manson yang lagi kita bahas ini, merupakan salah satu buku non-fiksi yang paling banyak dibaca nih di tahun 2017. Pokoknya bukunya emang rame banget deh dibahas di mana-mana. Itu sih biografi singkat yang bisa aku kasih pada malam hari ini. Oke, Kaneta. Terima kasih ya Kaneta udah dibacain biografinya. Sama-sama. Setelah ini kita lihat dulu nih pemutaran video dari media partner kita, Cakap. Kak Gita bisa langsung dimulai aja, Kak.
Oke, ini tadi udah ada video dari Cakap. Nah, sambil nunggu, kayaknya kita enaknya kenal-kenalan dulu kali ya sama yang hadir pada hari ini. Mungkin ada yang mau kenalan atau kayak sharing dari mana, terus tahu acara ini tuh dari mana juga gitu. Ayo, siapa kira-kira yang mau ngomong dan kenalan? Halo, oh ini ada yang jawab. Kak Mega dari Jakarta. Halo Kak. Ada lagi nggak yang lain? Yang mau on mic mungkin? Mungkin ini ada Mbak Wevi, bisa kenalan mungkin. Namanya siapa, panggilannya, asalnya dari mana? Hai, Hai Kak. aku Urfi dari Samarinda. Ih, Kalimantan ya? Jauh dong. Ya, Kak. Oke, thank you ya udah join malam ini. Wah, rame nih. Dari mana aja coba? Aku baca dulu di chat. Ada dari Bintaro. Salam kenal. Halo, salam kenal. Ada yang dari Palembang. Ih, jauh-jauh ya. Ada lagi nggak nih yang mau kenalan? Dari mana? Dari Banjarmasin. Ih, jauh. Salam kenal, aku Husna dari Surabaya. Wih, halo Husna. Jauh-jauh banget ini. Rame banget deh. Kayaknya dari seluruh Indonesia ada nih, Kak. Iya, Suci dari Jakarta. Hai. Dari Medan. Tangsel. Kalsel. Oh, wow, ada yang follow nih di Twitter. Anak Twitter pasti ya. Boleh, boleh, boleh. Makasih ya yang udah join, yang udah kenalan di sini. Terima kasih. Ih, asik banget deh. Oke, sebelum kita lanjut ke kenalan teman-teman yang lain, kayaknya kita kenalan dari Cakap dulu kali ya. Mungkin Kak Gita bisa dimulai, Kak. Oke, oke. Baik, kita kenalan dulu ya sama Cakap. Kak Gita. Hai Kak Gita, selamat malam. Halo, selamat malam teman-teman. Wah, nih pada antusias banget ya. Padahal udah malam Sabtu gitu ya. Tapi biasanya ada yang mungkin ada yang pacaran gitu ya, ada yang Sabtu mingguan. Tapi ternyata teman-teman masih semangat banget nih ikut acara dari teman-teman kita literasi. Wah, keren banget. Salut buat teman-teman. Anyway, berhubung tadi sempat udah kami putarkan juga ya, Cakap. Ada yang ini nggak? Mungkin boleh dong di-share sedikit menurut teman-teman Cakap itu apa sih gitu. Boleh di-drop di kolom chat. Yuk, yuk. Aku pengen kenalan juga nih dari Cakap pengen kenalan juga nih dengan teman-teman. Yuk, yuk, yuk. Siapa aja nih? Belajar Oh, ada bahasa, dari Kak. Kak Aninda, Cakap belajar bahasa, Kak. Oke, aplikasi buat belajar bahasa asing. Oke, terus ada lagi? Yuk, jawab yuk. Kelas. Kelas online Inggris. Oke, wah. Yap, overall ini sebetulnya benar ya, teman-teman. Cuma mungkin ada beberapa hal yang pengen Cakap kenalin juga nih, biar teman-teman lebih paham apa sih itu Cakap. Nah, sebelumnya mungkin izin share screen sedikit ya, teman-teman, biar teman-teman lebih enak juga nih. Oke. Nah, seperti yang teman-teman udah sempat mention ya, udah yang tonton juga. Yap, jadi perkenalkan kami Cakap, sebuah platform gitu ya, edutech, startup edutech yang memang fokusnya di bidang pendidikan dan juga vokasi gitu. Nah, utamanya kalau Cakap ini kita bergerak di bahasa asing gitu ya. Nah, ada mulai dari Inggris, tapi nggak cuma bahasa Inggris teman-teman, ada bahasa Mandarin, Jepang, kemudian Korea. Nah, tapi selain bahasa asing, teman-teman juga bisa belajar mengenai self development, entrepreneur dan career development lebih dari sekedar bahasa asing. Nah, ini teman-teman bisa belajar gitu ya tentang vocational courses-nya
gitu. Nah, sejauh ini dari kami udah ada lebih dari 1,2 juta pengguna gitu ya, atau download. Oh ya, teman-teman, Cakap ini kami basisnya itu fokusnya di online. Jadi teman-teman bisa belajar langsung dan dengan guru atau teacher Cakap dari luar negeri. Ini melalui online aplikasi gitu ya, yang bisa teman-teman download di Google maupun App Store maupun website. Nah, kalau teman-teman juga udah sempat kepoin Cakap, kan di poster ada ya poster teman-teman kita literasi logo Cakap, Cakap apa sih? Nah, kalau teman-teman udah kepoin, kita juga ada Instagram teman-teman. Nah, Instagramnya ini @cakapcom. Sejauh ini kita udah lebih dari 43.000 followers. Tapi kita juga ada nih blog Cakapcom. Di sini teman-teman bisa dapatkan artikel, berbagai artikel ya, mulai dari bahasan mengenai mental health, lifestyle, dan lain sebagainya. Ini benar-benar diverse. Kemudian yang upskill, kita juga ada upskill, di mana teman-teman juga bisa belajar secara interaktif, live class, webinar, dan ini temanya pun juga akan beragam. Gitu. Nah, dari Cakap juga ada sebetulnya teman-teman community, di mana teman-teman bisa gabung gitu ya, meningkatkan skill-nya lagi gitu. Barangkali teman-teman butuh insight baru gitu ya, atau wadah untuk dalam berkarir kemudian di kemudian hari gitu ya teman-teman. Nah, ini kita juga ada namanya Cakap Berkarir. Kalau untuk info lebih lanjut mungkin teman-teman bisa cek di website kami ya. Di sini ada juga cakap.com/komunitas-cakap gitu. Nah, seperti janji dari kami ya untuk teman-teman, khusus untuk para peserta Kita Literasi, webinar Kita Literasi hari ini akan mendapatkan English Club selama 1 bulan full gratis. Gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan akses belajar bahasa Inggris langsung dari teacher Cakap dari berbagai negara. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa aktifin aja kodenya yang di sini. Dan juga jangan lupa untuk aktifkan sebelum tanggal berakhirnya ya, gitu, 4 November. Nah, teman-teman boleh screenshot juga, takutnya hilang gitu atau segala macam, boleh di screenshot biar teman-teman bisa menggunakan di selama ini ya, selama waktu yang sudah diberikan juga nih sebelum tanggal 4 November. Paling itu aja dari kami, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun itu, boleh banget nanti ya ditanyakan di drop by chat, karena di kami juga masih ada di acara ini, gitu sih. Oke, selebihnya kami kembalikan ke teman-teman Kita Literasi. Thank you. Makasih Kak Gita. Ini menarik banget sih ya. Kak Teman-teman Gita. kalau mau belajar bahasa boleh banget ke Cakap ya kan Kak? Oke, terima kasih banyak ya Betul Kak. banget. Oke, sama-sama teman-teman. Nah, karena tadi udah perkenalan dari Cakap, terus udah perkenalan juga nih sama Kak Christine-nya yang tadi jadi narasumber kita ya. Kak Christine, apa Kak Dikanya udah bisa join? Sudah. Itu Ya, sudah muncul. nah. Ini dia. Halo Dika. Halo Halo teman-teman. Kak Dika, yang Halo. ditunggu-tunggu nih dari tadi nih. Sorry ya telat, aku habis sholat dulu tadi. Oke, gak apa-apa Kak. Lanjut aja ya kali kita ya ke sesi diskusi buku. Ya, boleh nih Kak. Langsung aja kita berikan kesempatan nih kepada narasumber kita untuk mengulik lebih dalam bukunya Mark Manson ini. Untuk pembukaan, kayaknya kita bahas tentang self-help book dulu kali ya. Ini pertanyaannya aku mau kasih ke Kak Dika. Tapi kalau misalnya Kak Christine mau jawab juga nggak apa-apa. Untuk pertanyaan pertama, aku mau nanya nih. Kan buku dari Mark Manson ini termasuk dalam kategori non-fiksi, yaitu buku self-help book ya. Nah, biasanya buku kayak gini nih ngebahas apa aja sih, Kak? Bisa kayak dikasih penjelasan dikit mungkin? Suara dengeran nggak? Jelas, Kak, jelas. Oke, sebelumnya halo teman-teman semua. Tadi aku
minta maaf soalnya aku telat. Perkenalkan aku Dika, salah satu perwakilan dari Rak Buku. Ini juga beberapa dari teman-teman Rak Buku juga hadir. Halo teman-teman semua dan uh, selamat malam teman-teman yang hadir di acara kita literasi malam hari ini. Aku izin menjawab ya Kak Neta untuk pertanyaannya. Kira-kira Baik, tuh Kak. isi buku self-help tuh apa sih? Sebenarnya bisa aku bilang ya, isi buku self-help tuh lumayan vary gitu. Maksudnya very banyak isinya gitu, banyak macamnya. Jadi bukunya tuh ada yang gimana ya? Isinya tuh ada yang buku tentang self-help-nya, ada kayak materi-materi. Banyak sih cangkupan self-help tuh sebenarnya luas banget gitu loh teman-teman. Bisa aku bilang. Jadi nggak cuman self-help tuh kayak apa ya? Banyak banyak subbabnya bisa aku bilang kayak ada yang ngebahas habit, let's say, atau ngebahas seperti mental health, atau ngebahas kayak buku Mark Manson ini yang lebih sedikit mengarah ke stoicism, itu juga ada. Jadi menurutku buku self-help tuh lebih ke buku yang punya value di mana value tersebut berguna apabila kalau misalnya kita baca dan kita terapkan tuh bisa meng-improve atau let's say jangan meng-improve deh. Let's say apa ya, meng-tweak pola pikir kita mengenai bagaimana kita melihat suatu fenomena yang berguna untuk kehidupan kita gitu. Kayak menurutku itu sih. Jadi buku self-help nih emang luas banget ya, Kak ya. Nggak bisa kayak kita ambil satu definisi, ngelihat salah satu buku gitu. Betul, betul. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi tuh udah ngebahas self-help book, bahasnya apa aja nih. Kalau menurut Kak Dika dan Kak Kiti nih, apa sih yang buat Mark Manson ini bukunya tuh banyak banget gitu pembacanya, Kak? Karena kan sebelumnya itu sebenarnya buku self-help book itu nggak terlalu yang ramai banget gitu ya. Nah, terus tiba-tiba nih kayak aku ngelihat kalau buku si Mark Manson ini tuh bertengger gitu di Gramedia tuh lama banget di tempat bestseller gitu. Menurut Kak Dika dan Kak Kiti itu apa sih yang buat buku self-help book sekarang tuh digemari? Oke, nanti BTW, Christine nanti kalau mau nambahin aja ya. Oke, ini menurutku untuk khusus buku Mark Manson sendiri, sebenarnya ini aku nggak research kayak gimana-gimana ya. Aku lumayan sering ke toko buku, terus kayak strolling around aja, nggak beli buku apa-apa, dan ngelihat bahwa buku Mark Manson ini naik tuh benar-benar itu sih, banyak banget momentum yang membuat buku ini popularitasnya naik gitu. Pertama emang buku ini udah bestseller di luar gitu kan, jadi kayak udah punya semacam reputasi lah, let's say gitu. Dan untuk pasar Indonesia sendiri tuh kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, buku ini tuh ngehits banget. Ngehitsnya tuh mulai dari awal-awal around 2020-an Maret, jadi which is tuh COVID lah kalau nggak salah, itu awal-awal COVID gitu kan. Dan orang-orang COVID itu mulai itu kan kayak nyari hobi baru, entah itu olahraga, workout, bikin dalgona coffee, teman-teman tuh. Terus ada juga yang nyampe ke buku gitu. Dan salah satu buku yang buku tuh kan maksudnya aktivitas membaca buku tuh kayak enak gitu loh. Kita punya bukunya, baca gitu kan, nggak perlu persiapan yang kayak gimana-gimana gitu. Dan buku ini salah satunya itu bukunya Mark Manson, judulnya nih lumayan nyentrik gitu loh. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Dan bahasa Inggrisnya juga lebih nyentrik menurutku, kayak The Subtle Art of Not Giving a F gitu kan. Jadi kayak nyentrik banget dan orang-orang jadi penasaran gitu. Jadi bisa dibilang buku ini clickbait-nya itu kuat banget, tapi clickbait-nya bukan dalam artian manipulating gitu. Ini buku ini emang ada art of not giving a F gitu loh. Tapi dengan interpretasi dari Mark Manson itu sendiri, menurutku gitu sih. Jadi banyak hal yang membuat Mark Manson ini bukunya, terutama yang Oren ya, itu jadi ngehits banget bahkan nggak cuma di pembaca yang benar-benar suka buku gitu loh, tapi ke masyarakat luas di Indonesia gitu. Menurutku gitu sih. Mungkin untuk Kak Christine mau menambahkan lagi? Iya, keren banget. Sobat Dika. Kalau dari aku sih tambahannya, kenapa bisa sampai hits banget,
penggunaan katanya sih menurutku di Mark Manson ini gitu loh. Membahas apa namanya, gimana penerjemahannya kayak gitu loh. Itu tuh santai banget gitu dan benar-benar mudah dimengerti sama orang-orang yang semisal belum pernah baca buku gitu loh, maksudnya baru-baru membaca buku gitu saat poin-poin yang tadi Dika sebutin tuh pas lagi COVID gitu kan, mencari hobi baru gitu loh, pas ke ranah buku, ngelihat yang lagi hits itu si buku Oren dengan apa namanya, judul yang clickbait, terus ternyata bahasanya santai, jadi menurutku itu udah apa ya, kumpulan momen gitu loh, dan semua dapet di buku Mark Manson ini saat itu gitu. Sejauh ini sih itu ya menurutku gitu. Sama juga kan kalau misalkan self help yang lain tuh bahasanya nggak terlalu apa namanya, terlalu ramah gitu untuk pembaca baru gitu. Nah, Mark Manson ini menurutku sangat apa ya, sangat santai lah gitu. Gitu dari aku dari Dika gitu. Oke, berarti buku ini memang salah satu yang cocok ya untuk pembaca baru yang memang kayak sebelumnya tuh nggak terlalu suka baca buku. Kayak bisa banget untuk baca ini. Ini ada juga nih yang ngomong di komen, banyak buku self-help improvement bertebaran terutama milik Mark Manson sendiri, membuat seseorang yang membaca ini dapat mengontrol emosi dan panjang lagi. Bagus banget ini juga salah satu komennya. Lanjut nih, kayaknya untuk pertanyaan ketiga, aku mau nanya, gimana sih pandangan Kakak Christine dan Kak Dika nih mengenai Mark Manson itu sendiri dengan bukunya yang banyak banget dibaca saat ini? Jadi ini lebih ke Mark Manson-nya pribadi ya. Oke, aku jawab ya. Kalau Mark Manson-nya pribadi, jujur aku tipikal orang yang menikmati buku, musik, or apapun tuh aku fokusnya ke si produk itu gitu, kayak buku ya bukunya gitu, atau musik, lagu ya lagunya gitu. Aku jarang into ke pembuatnya atau apa gitu. Cuman kalau Mark Manson sendiri, aku ini correct me if I'm wrong ya, Dika tolong di backup nanti. Mark Manson sendiri setelah bukunya hits juga dia kayaknya sempat buat kayak di YouTube gitu kan, kayak menjelaskan gimana sih caranya baca buku ini yang sebenarnya gitu loh. Karena buku ini itu pecah banget gitu. Jadi sebenarnya banyak banget interpretasi juga di luar kan ya, memang kalau buku ya seperti itu gitu. Dan akhirnya Mark Manson sendiri itu ngebuat di YouTube, di video, kalau ngasih tahu ini buku ini tuh tentang ini, cara bacanya seperti ini, yang kayak gitu. Jadi kalau menurutku Mark Manson ya, dan dia kalau nggak salah juga berangkat dari blogger ya. Dia tuh memang sudah ngeblog gitu kan, dia udah tulis blog, terus akhirnya dirangkum jadilah buku dia yang Orange itu. Kayak gitu kalau dari aku sendiri untuk melihat si Mark Manson-nya itu. Kalau dia ya keren, udah bisa menciptakan buku dan hits, itu keren banget. Kak Dika mungkin mau nambahin? Oke, nih Kak Audrey juga nambahin nih, katanya Mark Manson dikenal sebagai blogger, juga dikenal sebagai seorang konsultan pengembangan diri sejak lama. Ya, bahkan di blognya itu udah dibaca sampai sekitar 2 juta orang ya. Nah, ini nih blognya, markmanson.net, yang mau baca ya. Nah, kalau kita balik lagi ke bukunya itu nih, kalau menurut Kak Dika dan Kak Christine nih, ada nggak sih hal-hal dari setelah baca buku ini tuh, pandangan dari Kak Dika dan Kak Christine tuh berubah gitu, setelah dari baca? Silakan Kak. Oke. Jadi aku tuh sebenarnya baca buku ini udah lumayan lama ya, sekitar 2 tahun lalu. Jadi kayak cuman bisa nangkep glimpse-nya doang. Tapi pertama kali baca buku ini kayak ngerasa groundbreaking banget sih. Kayak satu dari, kalau misalnya kita ngomong tentang genre ya teman-teman,
self help itu kayak terkesan menggurui gitu, let's say kayak mendikte A harus A, B harus B gitu. Meanwhile Mark Manson muncul sebagai dirinya sendiri, sebagai blogger asal New York yang sangat nyentrik. Dia bilang subtle art of not giving a F gitu loh. Dan dari gaya bahasanya, terus juga dari apa yang dia sampaikan, itu tuh kayak lumayan mind blowing sih pas waktu aku baca pertama. Kayak apa ya? Kayak aku pernah kayaknya di buku ini deh, seingat aku ya, yang dia tuh ngasih ilustrasi, maksudnya ngasih contoh tuh kayak sebenarnya tuh orang nggak peduli banget sama apa yang lu pakai, baju gitu, apa yang lu pakai. Jadi kayak nggak usah terlalu dipikirin gitu. Kayak kita tuh giving a F-nya kepada yang kita fokuskan aja gitu loh. Jadi dari situ tuh kayak udah dapet ibaratnya tonjokan gitu loh. Oh iya ya, bahwa kita harus lebih meduliin apa yang menurut kita penting aja gitu, dan kita harus fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol aja gitu, which is itu konsepnya stoicism kan. Tapi si Mark Manson tuh nggak nyebutin kata itu sama sekali, kalau nggak salah ya. Jadi kayak smooth aja gitu aku ngerasanya gitu, berasa ngobrol sih, jadi nggak berasa kayak diguruin banget menurutku. Untuk Kak Kristen mungkin mau menambahkan lagi, bisa. Tadi kayaknya excited banget pengen jawab. Oh. Iya ya, sama sih sebenarnya kayak Dika gitu, ada banyak insight baru setelah baca buku ini gitu. Aku sama Dika kebetulan di rak buku tuh salah satu orang yang cukup banyak salah dua orang yang cukup banyak baca self help book, maaf ya agak belibet. Jadi buku-buku self help kayak gitu. Dan untuk yang buku Warren ini kita sama-sama setuju kayak ini santai banget bahasanya gitu loh. Dan banyak juga poin-poin yang kayak oke, dari situ aku ngambil banyak maksudnya aku menerapkan juga gitu akhirnya ke kehidupan sehari-hari gitu. Apalagi saat baca buku itu masa COVID gitu loh, saat orang-orang juga mentally unstable hampir semua kayak gitu. Kalau aku pribadi sih cukup membantu ya buku ini, sangat ya. Nah, Kak, tadi kan itu Kakak nyebut kayak ada poin-poin yang Kakak ambil. Itu bisa diceritain lagi nggak sih poin-poinnya tuh apa aja specifically gitu loh. Kita kan pengen tahu juga. Apalagi misalnya pas COVID kan, itu bisa sharing lagi nggak, Kak? Ya, salah satu poinnya tuh tadi udah disebutin sama Dika gitu. Not give F-nya itu di sini adalah sama hal-hal yang sebenarnya kita nggak bisa kontrol gitu. Sama hal-hal yang sebenarnya bukan ranah kita gitu. Kita nggak bisa sama sekali sentuh itu gitu. Kayak ini juga aku sih sebelumnya juga ngobrol sama teman-teman di rak buku gitu tentang buku ini gitu. Kalau kita nyebutinnya ini dia tuh stoik yang ugal-ugalan gitu, dengan bahasanya yang santai banget gitu. Dan gak lama buku ini keluar juga masalah filosofi teras ya. Jadi itu tuh kayak bisa banget di-relatein kayak gitu. Jadi belajar untuk santai aja gitu sama kehidupan. Terus juga dari buku Oren itu aku belajar tentang dikotomi kendali juga secara nggak langsung gitu, karena di bagian lupa deh di buku Oren apa yang di buku yang biru gitu yang ngebahas tentang mobil kendali gitu loh. Di situ tuh ada poin dimana ya kalau di dalam mobil itu tuh ada 3 penumpang gitu loh, ada ego, ada ada jadi aku lupa spesifiknya gitu. Nah itu tuh nggak boleh ada salah satu yang dominan, harus semuanya bersinergi supaya mobilnya tetap bisa jalan, jalan dan sampai kepada tujuannya dengan selamat gitu. Nah sementara kebanyakan orang itu dominan doang nih salah satunya gitu sih, yang nyetir lah atau yang penumpang di belakang atau penumpang yang di samping gitu kan, yang kayak ngomel-ngomel ini nggak nyampe-nyampe. Nah itu tuh mewakili semua apa yang ada di dalam kita gitu, ada sesuatu yang dalam kita tuh yang kontrol kayak gitu, dan semuanya harus bersinergi bersama-sama supaya bisa jalan lebih mulus, lebih baik gitu.
Itu sih poin-poin. Setuju banget nih sama yang barusan Kak Christine jelasin ya, sama yang tadi Kak Dika juga. Memang Mark Manson ini dalam bukunya itu kalau nulis ya, dia kadang-kadang tuh bikin pembacanya tersindir gitu ya, dengan bahasa-bahasa sarkasnya dia gitu. Nah, tulisannya nyentrik, tidak semua orang suka baca buku ini, bahasanya tidak bertele-tele. Nah, benar nih, kayak langsung aja gitu ke poin-poin yang pengen dia sampein. Setuju banget. Nah, kalau menurut Kaneta sendiri nih, apa sih satu hal yang buat Kaneta kayak berubah nih pandangannya setelah baca buku ini? Sama sih kayak yang dijelasin. Tapi aku tuh intinya, aku tipe orang yang kayak suka overthinking gitu lah. Apalagi kalau udah gagal. Nah, buku ini kayak betul-betul bikin aku, ya udah kalau gagal tuh nggak apa-apa, kayak bodo amat mau gimana. Namanya hidup kan ya, kita jalanin lagi ke depan. Itu sih kayaknya salah satu yang aku tuh dapat banget deh di buku ini. Mungkin lanjut aja deh, kita tanya jawab ke narasumbernya. Boleh, Kak. Lanjut. Nah, Kaneta, boleh dilanjut pertanyaannya? Oke, aku lagi ya nanya. Nih, ini agak klise sih pertanyaannya, tapi kita pengen tahu nih. Ada nggak sih kelebihan dan kekurangan buku ini menurut Kak Christine dan Kak Dika? Oke. Mungkin aku jawab dari kelebihan dulu ya. Kelebihannya sebenarnya tadi udah nyambung sama pertanyaan sebelumnya gitu. Buku ini terlepas dari hype-nya gitu, buku ini beneran legitly bisa merubah mindset banyak orang gitu. Dalam artian kita bisa lebih fokus kepada apa yang penting buat kita gitu. Terus kita bisa melakukan hal yang sebaliknya gitu. Kita bisa lebih selektif untuk memilih apa yang harus kita pedulikan gitu, dan untuk tidak memedulikan hal yang tidak begitu penting untuk apa yang ingin kita capai. Itu bagusnya itu, sama bahasanya juga nyentrik dan enak, terus enjoyable juga menurutku gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya kekurangannya tuh gimana ya, sebenarnya bukan kekurangan sih, tapi ada beberapa bagian yang aku kurang sreg. Jadi emang di bukunya Mark Manson tuh yang The Subtle Art sama yang sequelnya yang Segala-galanya Amber yang warna biru, itu tuh kalau nggak salah punya bab terakhir yang menurutku nggak begitu nyambung gitu, nggak begitu koheren sama pembahasannya menurutku ya. Tapi bisa aja digabungin, maksudnya bisa aja dicari koneksinya gitu. Tapi menurutku kayak lagi bahas itu tiba-tiba di bab terakhir buku ini kan kalau nggak salah babnya dan akhirnya kamu mati gitu. Itu nyeritain Mark Manson lagi experience, kayak dia lagi mengalami near death experience di mana dia berdiri di ujung tebing. Terus kayak kalau nggak salah ya ini ya, aku lupa ingat. Jadi kakinya tuh kayak setengah gitu loh. Jadi setengah hidup setengah mati ya, kayak apa namanya, teori Schrödinger cat kan gitu. Jadi kayak dia merasa ujung-ujungnya lu mati gitu. Dan sebenarnya itu aku agak kurang sreg, tapi di satu sisi jadi aku mikir ini tuh Mark Manson ternyata jenius juga. Gara-gara kekurangan tersebut, sebenarnya kekurangan tersebut adalah bridging untuk buku selanjutnya. Jadi kayak wow, apa namanya, mind blowing banget gitu ternyata ya. Walaupun menurutku agak kurang itu sih, agak kurang nyambung kalau misalnya aku baca pertama kali sih. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir ya bisa-bisa aja disambungin, kayak memang ada subbab pembahasan stoicism yang ngebahas tentang kematian gitu, bagaimana seorang stoik itu apa namanya, memahami kematian dan takdir kematian yang akan datang kepada mereka gitu. Jadi ya sebenarnya bisa-bisa aja, tapi menurutku waktu aku pertama baca kayak, lah kok tiba-tiba ada pengalaman Mark Manson berdiri di ujung jurang gitu, dan waktu itu aku ngerasa kurang serak sih. Mungkin kalau sekarang reread aku belum tahu lagi. Untuk Kak Christine, ada lagi mungkin pendapatnya? Aku idem sama Dika. Sama kok.
poin-poinnya sama kita. Nah, oke nih. Kalau dari buku yang Oren ini kan di awal-awal buku tuh si Mark Manson ini ngejelasin beberapa tokoh gitu ya Kak, kayak Charles Bukowski kalau nggak salah deh. Nah, dan tokoh-tokoh lainnya nih, kalau menurut Kak Dika dan Kak Christine nih, dari beberapa tokoh nih yang paling relate sama keadaan Kak Dika dan Kak Christine itu yang ceritanya siapa sih yang diceritain? Boleh Kitty dulu, Kit. Justru kalau tokoh-tokohnya itu aku lupa sih siapa yang relate banget gitu. Aku mengambil buku itu as a whole gitu loh. Maksudnya aku nggak ingat spesifik si tokoh-tokoh yang diambil sama si Mark Manson gitu. Karena ya aku belum reread lagi memang bukunya. Kalau dari aku ya, kalau Dika mungkin ada yang merasa relate nggak dari karakter itu? Gimana nih? Untuk karakter sebenarnya aku agak lupa-lupa juga ya, who is who gitu. Tapi ada satu kayak kutipan, kalau nggak salah nih kutipannya Albert Camus, kalau nggak salah ada di bukunya. Jadi kalau misalnya kamu tuh, kalau nggak salah ya, quotes-nya tuh, kamu nggak akan bisa bahagia kalau misalnya kamu ngejar kebahagiaan tersebut gitu. Dan juga kamu nggak akan bisa hidup kalau misalnya kamu malah secara intensional ngejar makna dari kehidupan tersebut gitu. Jadi kayak sebenarnya ya udah gitu, kita jangan kayak yang neko-neko banget gitu loh. Jadi kita lebih fokus ke gimana kita nyari dan ngejar value kita gitu sih. Menurutku itu sih yang lumayan berkesan di aku. Menarik banget sih ini jawabannya. Lanjut, kayaknya mau nanya deh satu pertanyaan. Kira-kira buku ini ngubah banget nggak sih Kak, cara Kak sekarang tuh mandang dunia gitu loh, cara ngadepin masalah? Bisa dijawab Kak? Mungkin kayak betul-betul ngebantu banget di kehidupan sehari-hari mungkin. Kalau misalnya sebenarnya tuh baca buku self-help itu tuh kayak ada prosesnya sih. Jadi kayak baca terus diterapkan gitu. Dan menurutku buku ini untuk manfaat secara memahami mindsetnya udah aku dapat sih. Kayak aku bisa dapat mindset untuk nggak terlalu untuk lebih peduli ke hal yang harus aku pedulikan saja, terus juga bagaimana cara aku memandang kebahagiaan, terus apalagi ya. Dan buku ini tuh bisa dibilang kalau untuk hobi membaca self-help ya, ini tuh buku buat aku pribadi tuh salah satu buku yang membuka gerbang untuk banyak buku self-help lainnya untuk aku baca gitu loh. Jadi aku penasaran lagi, I'm craving for more, gara-gara buku ini sih. Itu. Nah, kalau dari setelah baca berbagai banyak buku gitu, apa bener buku self-help itu beneran ngebantu untuk kita ngatasin masalah-masalah dalam kehidupan gitu, Kak? Kalau misalnya buku self-help, itu depends sih, benar-benar tergantung bukunya ya. Dan gimana ya, menurutku buku self-help itu kan dia kayak suatu genre ya, itu mencakup luas banget pembahasannya, dan menurutku kayak agak susah dipukul rata sih. Tapi beberapa buku ada yang emang apa ya, ngena banget gitu loh.
right in the kokoro lah kalau misalnya kata-kata anak Gen Z ya. Jadi kayak benar-benar kena banget. Salah satunya buku ini dan juga ada beberapa buku lain yang menurutku masih nyantol banget. Salah satunya bukunya James Clear yang Atomic Habit. Itu menurutku keren banget sih, masih kayak one of the best self-help book that I've ever read sih menurut aku. Jadi tergantung bukunya again gitu. Setuju. Yang buku Atomic Habit emang bagus banget sih. Nih, menurut Kak Audrey, dari rak buku, self-help book tidak melulu soal relate dengan kehidupan. Yang penting cara bagaimana logika berpikir, pembicara menyikapi isi bacaan dari buku tersebut. Benar juga, benar-benar. Nggak melulu apakah kita setelah baca buku self-help book itu merasa terbantu atau enggak. Ya, benar juga. Salah satu poin relevan yang saya dapat dari baca buku Mark Manson yang ini, selain itu menerima tanggung jawab sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan masalah, acceptance dan honesty. Nih, Kaca Media juga bilang kalau happiness come from solving problems. Untuk bahagia, kita butuh sesuatu untuk diselesaikan. Happiness itu constant work of progress, just like solving problems. Ini boleh nih teman-teman yang mau sharing-sharing tentang pendapatnya setelah baca buku ya, di kolom chat, atau kalau mau bicara juga boleh, angkat tangannya, raise hand. Setuju sama Kak Dika tadi, setelah lama cuma baca fiksi, buku Mark Manson ini jadi buku non-fiksi pertama aku. Bahasanya yang ringan dan berasa ngobrol, jadi bikin aku penasaran buat baca buku non-fiksi lainnya. Nah, Kak Shofi, apa udah banyak sekarang buku non-fiksi yang dibacanya? Oke, lanjut nih, aku ada pertanyaan lagi nih. Kan sekarang banyak banget nih ya penulis buku self-help. Kayaknya karena ngelihat dari luar juga, kayak buku ini mulai naik, jadi di sini ikut naik juga. Jadi muncul nih banyak penulis-penulis baru. Nah, menurut Kak Christine sama Kak Dika, ada nggak sih penulis buku self-help nih dari Indonesia yang kayak salah satu yang disuka juga gitu loh? Atau mungkin dari luar juga boleh sih. Nanti ya habis ini Kitty ya, biar banyak nih. Jadi sebenarnya ini pertanyaannya bagus. Jadi sekalian kita ngeracun buku ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka self-help. Dan ini tuh, ini agak OT sedikit. Ini kayak salah satu semangatnya rak buku juga untuk bisa saling sharing tentang kesukaan kita tentang membaca buku gitu. Jadi kita bisa sharing buku kesukaan kita masing-masing. Kalau misalnya menurut aku, untuk self-help, tadi aku suka banget kalau misalnya luar dulu ya. Luar itu aku suka James Clear, bukunya Atomic Habit. Jadi James Clear juga dia berangkat dari blogger juga kalau nggak salah. Dan dia juga punya newsletter yang rame banget. Dan salah satu buku tentang habit yang bagus banget menurutku. Jadi kalau misalnya pengen teman-teman baca buku habit yang tipsnya tuh praktikal dan bisa langsung dipraktekkan, menurut aku baca Atomic Habit. Kalau misalnya Western, sebenarnya banyak. Lebih dari, maksudnya selain James Clear untuk Western banyak. Terus mulai masuk ke Asia. Kalau Asia, aku ada, bentar aku ambilin bukunya dulu ya. Aku nggak kebayang. Boleh Kak, boleh. Ya, Boleh banget. Nah. Jadi ini kalau, aduh, kelihatan tidak ya? Wow. Gimana ya, matiin dulu kali. Nah, ini teman-teman, ini apa namanya? Ini buku self-help. Ini lumayan sering ada di Gramet, tapi menurutku belum banyak orang yang baca. Tapi aku nggak tahu ya. Jadi ini ada namanya Rando Kim. Bukunya tuh Time of Your Life. Jadi for background story, si Rando Kim ini dia salah satu dosen di, aku lupa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka nonton drakor tuh ada namanya SKY, Seoul Korea sama Yonsei. Dia tuh salah satu dosen di situ. Aku lupa, pokoknya intinya dia tuh dosen humaniora. Dia tuh orang yang apa ya? Dia tuh dosen, udah lumayan, taruhlah lumayan tua lah. Dan si dosen ini tuh dari generasi tua dia berusaha melihat
fenomena anak-anak di Korea zaman sekarang, which is mahasiswanya, dan dia tuh kayak mencoba ngasih pesan gitu. Oh, Seoul, ya, di Seoul. Ya, jadi dia tuh kayak mencoba ngasih pesan gitu bahwasanya yang kayak apa ya, yang paling aku tangkap tuh kayak hidup tuh nggak usah buru-buru gitu. Manusia tuh kan berbeda-beda ibarat bunga yang punya waktu mekarnya masing-masing gitu loh. Jadi kalian tuh akan indah pada waktunya, dan itu buku ini gila sih. Aku suka banget walaupun belum sempat reread lagi. Untuk Asia itu, dan untuk Indonesia tadi ada nyebutin Alexandro Ruby, itu bagus juga, You Do You. Kalau aku sih itu sih karena ini bukunya tentang apa namanya si Stoicism, mungkin teman-teman bisa baca bukunya Henry Manampiring yang Filosofi Teras. Itu tuh kayak kalau misalnya si apa buku ini tuh lebih ngejelasin secara garis besarnya, tapi nggak ada nyenggol-nyenggol Stoicism, dan Filosofi Teras tuh bener-bener gate banget, apa namanya, kayak gerbang awal untuk kita belajar tentang filosofi Stoik gitu, atau misalnya filosofi Teras gitu. Jadi kayak si Henry Manampiring ini, dia ngejelasinnya friendly banget, enak banget, terus juga contohnya relevan banget karena buku ini tuh dibuat pas COVID. Jadi kayak contohnya tuh benar-benar relevan sama kasus-kasus atau misalnya apa kejadian yang ada di Indonesia dan lain-lain. Jadi kayak menurutku kalau misalnya teman-teman suka buku ini, bisa baca buku Filosofi Teras seperti itu. Jadi udah sih 3 aja. Soalnya kalau misalnya nerusin panjang nih kalau aku. Oke, mungkin Kak Kristi ada lagi yang mau ditambahkan, penulis atau rekomendasi buku. Oke, kalau aku dari penulis aku Stephen R. Covey, Seven Habits. Buku aku sering banget ngomong di buku kalau itu buku pertamaku yang buat aku jadi cinta sama buku, maksudnya membaca gitu. Kegiatan membaca itu Seven Habits R. Covey. Terus tadi juga Dika udah sebutin Filosofi Teras. Terus di sini juga nih di chat Geratin bilang The Art of Loving-nya Eric Fromm, itu juga bagus banget untuk dibaca, dan apa yang cukup membuka insight baru lah, mendapatkan insight baru gitu, membuka pola pikir baru dan segala macam. Sama aku suka Robert Greene, lagi mau baca Power, 48 Laws of Power, Robert Greene. Itu dari aku self help. Oke Kak, menarik banget ya, ini buku-bukunya banyak banget. Nah, kalau dari beberapa buku yang udah direkomendasi ini sama Kak Christine sama Kak Dika tadi, kan ada beberapa penulis luar ya. Nah, kalau menurut Kak Dika dan Kak Christine tuh, buku-buku dari penulis luar tuh relevan nggak sih untuk diadaptasi ke budaya di Indonesia ini? Menurutku tergantung dari apa topik yang pengen dibawa sebenarnya. Jadi kayak ada yang relevan banget, kayak menurutku ya, kalau luar negeri menurutku penulis-penulis Korea itu kayak buku lagi banyak banget ngeluarin kayak buku healing. Kan ini nyambung banget sama acaranya kita literasi di day kedua. Itu kan bukunya dari Korea kan. Dan menurutku karena Korea ini dekat gitu loh, dan kita juga bisa dibilang generasi muda Indonesia tuh sudah mulai melek akan kesehatan mental, jadi lumayan bisa diadaptasi gitu. Dan menurutku sangat berpotensi gitu loh untuk misalnya ngebawa itu ke pasar bukunya Indonesia, apalagi kan kita tahu apa budaya Korea, terus ada namanya Hallyu juga, jadi kayak anything Korean di Indonesia bisa itulah. Dan kebetulan ini bukunya bagus gitu loh, tentang healing, terus apa namanya, ngomongin mental health juga. Terus tapi kalau misalnya ada juga sih mungkin beberapa yang nggak begitu hit banget di pasar buku self-help Indonesia mungkin ya. Sebenarnya itu bukan gara-gara pesannya, tapi gara-gara apa ya? Kayak
mungkin dari bahasanya atau dari itunya kali ya. Kayak biasanya idiom-idiom yang dipakai, atau misalnya ada nih satu penulis, dia tuh penulisannya tuh mencoba trying to be funny, tapi pakai jokes yang American banget. Indonesia tuh benar-benar miss sih. Entah itu miss gara-gara akunya ya begitu, nggak begitu ngerti bahasa Inggris, atau emang setelah ditranslate tetap miss gitu. Jadi kayak itu sih, jadi benar-benar tergantung tema apa yang pengen dibawa sama gaya bahasa dari penulisannya gitu. Menurut aku sih itu. Mungkin karena memang ada beberapa budaya yang berbeda gitu ya Kak, jadi joke-nya juga kadang nggak nyampe karena budaya yang berbeda itu. Oke, boleh nih Kak Christine ditambahin? Ya, setuju juga sama juga jokes itu ya kayak jokes Indonesia aja lah, kalau dibawa keluar belum tentu mereka ngerti gitu kan. Sama aja gitu kebalikan. Maka misalkan budaya lagi-lagi ya pasti kalau misalkan masuk ke itu ya nggak mungkin tiplek sama gitu loh, tapi menurutku dengan diterimanya apa namanya atau meruak dengan banyaknya buku self-help yang ada di situ gitu tuh, itu bisa jadi opening gitu loh, kayak tadi kita bilang gitu. Sekarang yang banyak dari Korea gitu, karena mungkin masih sama Asia, jadinya kita ngerasa cukup relate karena budayanya mirip-mirip gitu kan, budaya-budaya Asia kayak gimana sih, kayak gitu-gitu. Ya kurang lebih sih gitu ya kalau dari aku, kalau misalkan ngomongin self-help dan buku self-help dan budaya. Oke Kak, menarik banget sih ini pembahasannya. Tapi kayaknya untuk diskusi kita cukup sampai sini dulu. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin dari peserta nih ada yang mau nanya nih, pastikan. Boleh banget tanya di sini. Yuk, yang mau nanya bisa lewat room chat di sini, atau mungkin mau raise hand, langsung mau ngomong langsung juga boleh banget. Yuk, ditanya yuk. Siapa aja nih boleh, bebas. Mumpung ada kesempatan. Ya nih, karena kan kalian ngikut ini kan karena untuk diskusi kan. Jadi kita diskusi sama-sama yuk. Tadi ada yang raise hand nggak sih kayaknya? Ayo. Siapa yang mau nanya? Ada yang mau diskusi langsung sama narasumber kita nih? Tadi kayaknya ada yang raise hand deh. Boleh dibantu Kakak Kak, Ati. Kak Wahyu tadi? Mana tadi ya? Kak Wahyu. Udah aku S2 unmute. Nah ini udah. Halo Kak Wahyu. Oh Kak, sebelumnya maaf ya, nggak bisa on cam karena kondisi jaringan. Ya, Nggak apa-apa Kak. Ini boleh langsung aku ajuin nggak pertanyaan? Boleh. Ya, jadi sebelumnya aku tuh pernah lihat video YouTube gitu kan, kita belakangan ini sering banget gitu, kayak di setiap platform, terus sejak munculnya bukunya Mark Manson yang Seni untuk Bersikap Bodo Amat sama Filosofi Terasnya Henry Manampiring itu kayak rame banget gitu loh, bahas self-help sama yang tadi dibahas stoicism. Nah, terus aku itu pernah nemu satu video YouTube yang bahas gini, katanya stoicism itu cuma bisa dipakai ke individu dan nggak bisa dipakai untuk level yang lebih luas. Maksudnya stoicism itu cuma bisa menolong diri kita sendiri dan mungkin katanya tuh nggak bisa bikin kita berkembang gitu. Nah itu gimana sih pendapat narasumber gitu? Mungkin itu saja sih.
Makasih, Kak. Gimana, Kitty? Oke. Saya tulis saja ya, Kak. Ya silakan. Kai, thank you pertanyaannya ya. Ini kita ngebahas stoicism ya. Terus kalau boleh tahu videonya nonton di mana tuh? Videonya siapa? Mungkin bisa di-share gitu. Kalau dari aku sendiri, stoicism itu kayak itu kan sebuah filosofi ya gitu kan, itu sebuah filosofi kehidupan gitu, dan filosofi kehidupan itu sebenarnya banyak banget gitu memang, dan ada banyak banget, dan kebetulan yang dipakai di dipakai di buku Oren ini sama yang Henry Manapur itu lagi coba filosofi teras itu sendiri. Kalau ngebahas stoik ini hanya bisa membantu pribadi, pun bisa bilang iya gitu kan, tapi dengan membantu pribadi itu dengan belajar, kalau untuk aku pribadi dengan aku belajar stoik, aku belajar ke filosofi yang lain gitu loh. Dengan filosofi yang lain aku belajar tentang hal yang lebih banyak gitu loh, jadi aku bisa belajar lebih luas lagi gitu, dan menurutku itu bisa membantu orang lain itu untuk masyarakat yang luas. So mungkin kayak ini boleh langsung dijawab sama teman yang lain kan ya? Enggak, Kaneta dan Kak Tidak. Boleh Kak. Boleh banget. Ayo saya persilahkan Gerardi untuk open mic. Boleh banget. Jadi di sebelah kita saya. Sharing. Oke, wah menarik banget ya pertanyaannya dari tadi Wahyu. Iya. Oke, ini terkait dengan stoicism. Jadi kalau misalkan kita dia memang konsep stoicism, tapi secara Kak Christine, sorry tapi suaranya agak kecil, kurang terdengar. halo, sudah terdengar belum? Halo. Udah Kak. Oke, jadi gini, kalau misalkan kita ngomongin tentang stoicism melalui dua buku ini, mereka itu sangat ngambil hal yang general banget gitu. Sedangkan banyak prinsip-prinsip stoicism lain itu yang orang-orang itu salah mengerti kayak gitu, sehingga ada yang bilang kalau stoicism itu kurang manusiawi gitu, karena kita diajarin benar-benar untuk pasrah, sehingga adalah kesimpulan yang bilang kalau misalkan stoicism itu membuat kita jadi nggak bertumbuh kayak gitu kan, ada yang bilang kayak gitu. Nah makanya kalau misalkan kita ngomong tentang stoicism itu lebih baik kalau kita reverse to misalkan Marcus Aurelius, atau misalkan yang filsafat stoicism, filsuf stoicism lainnya kayak gitu. Dan di stoik itu juga udah banyak leher-lehernya sendiri gitu. Kalau misalkan kayak filosofi teras, dia ngajarin kita untuk dikotomi dikendali, habis itu premeditatio malorum kayak gitu, yang bikin kita kalau harus mengerti tentang konsep kegagalan gitu. Kalau di Subtle of Not Giving a Fuck ini dia kan ngomongin tentang kita harus bisa mengendalikan diri kita antara yang di eksternal sama yang di internal gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin bikin diri kita jadi terhambat, itu enggak gitu. That's why ketika kita baca buku self help nih buat teman-teman semuanya, kita jangan langsung kayak Mark Manson keren, ya udah ayo kita ikutin. Henry Manapur bagus nih buku filsafat. Enggak, jangan kayak gitu. Kita harus tetap campurin dengan filsafat lainnya, self-help lainnya, buku psikologi lainnya gitu. Sehingga kita nggak jadi tertutup sama pandangan-pandangan lain kayak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang stoik itu bikin kita nggak bertumbuh, aku sama sekali nggak setuju sih. Itu tuh adalah salah satu metode untuk kontrol diri kita gitu. Itu sih, semoga menjawab ya Wahyu. Mungkin dari teman-teman yang lain, teman-teman Rakbuku atau Dika, boleh tuh jawab. Oke. Aku sebenarnya ini nyampein, sebenarnya ini udah di wrap up banget sama Gerardine. Thank you banget, props banget atas jawabannya.
kalau dari aku pribadi, aku ada pengen ngambil dari tadi jawabannya Ardin ya. Kayak apa namanya, buku ini tuh emang buku tuh kayak gimana ya, jendela ilmu. Jadi dia tuh banyak pembahasannya gitu. Dan tapi inilah bisa dibilang seninya membaca buku gitu loh. Which is kalau misalnya sudah baca self help, kita harus teliti lagi gitu. Kita harus pilah-pilah mana yang fit dengan pemahaman kita, dengan kehidupan kita. Terus juga toh gimana, dan aku juga setuju banget sama yang Ardin bilang, buah-buah pemikiran itu nggak cuman stoicism dan filosofi teras gitu. Jadi kayak banyak buah pemikiran lain, atau bahkan nggak yang harus filsafat deh gitu loh. Banyak buah pemikiran yang kayak lebih gimana ya, lebih general gitu. Jadi gitu sih, enaknya buku itu gini sih, kayak bisa memancing diskusi juga gitu. Terus juga ada beda pendapat, that's okay gitu menurutku. Jadi itu sih kayak seni membaca buku dan berdiskusi tuh gini, enak gitu. Jadi kayak kita bisa cross check, kita bisa double checking, kita bisa sesuaikan gitu. Jadi ya gitu sih intinya, eee, jangan takut untuk membaca lebih banyak, untuk kita biar bisa memperkaya point of view kita gitu. Dan juga kalau misalnya kita ngelihat dari video ada misalnya tokoh A ngeklaim sesuatu, kita kalau misalnya lebih bijaknya, itu kita cross check lebih dalam sih. Maksudnya kayak referensi apa sih yang dia pakai gitu loh, kayak ya mahasiswa lah gitu kan. Menurutku itu sih. Jadi kayak bagus sih pertanyaannya, thank you banget ini, keren keren keren. Ini tolong ya nanti, tim kita literasi nih kasih hadiah nih, keren nih jawabannya nih. Pertanyaannya. Kalau jawabannya Ardin yang keren tadi. Noted. Keren banget gak sih Ardin? Keren banget. Desti. Kalau Desti Ardin. Wahyu apa nanti? Kalau aku paling tambahin satu terakhir sih, dengan statementnya Ardin dari tadi, dengan baca buku or mendapatkan informasi apapun, lagi-lagi kita jangan terkungkung sama informasi itu doang gitu, informasi tok itu doang gitu. Nanti jatuhnya ya kayak ya kita jadinya tidak bisa belajar yang lain gitu loh, kalau udah merasa oh udah ini udah paling benar ya kayak gitu. Jadi dengan membaca buku ya di cross check supaya kita bisa diskusi sama yang lain gitu, open gitu, jangan sampai jangan sampai jadi mental block juga gitu dengan udah paling benar Mark Manson, udah baca aja bukunya Mark Manson doang, yang lain salah gitu, atau dengerin aja yang lain atau gak usah dengerin gitu. Jangan cuma karena satu informasi kita jadi benar-benar ke drive, karena lagi-lagi self help ini tuh buku yang sebenarnya memberikan influence kan gitu loh, memberikan influence untuk orang lain gitu. Tapi kalau tujuannya untuk yang baik gitu, tapi kalau misalnya kita juga udah over, jadinya apakah itu baik untuk diri kita, apakah itu benar-benar jadi self help untuk kita. Keren-keren kalian. Keren banget Kak. Ini untuk pertanyaan kedua ada yang sama nih, pertanyaannya beda-beda tipis. Jadi dia nanya, ada tips nggak Kak untuk menuntaskan baca buku self-help? Karena katanya nih kadang sulit fokus, terus mungkin kadang kayak beda gitu loh gaya bahasanya. Nah jadi ada tips gitu nggak sih? Apalagi kan buku kayak gini kan beda ya sama buku fiksi yang jelas mungkin alur ceritanya. Itu aja Kak. Oke. Aku bantu jawab ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya tadi aku udah intip, dan aku udah dapat konteksnya secara garis besar. Thank you banget Febriana udah memberanikan diri untuk bertanya. Jadi sempat di-mention kalau ternyata ada buku self-help yang isinya nggak sesuai dengan kita harapkan atau kita ekspektasikan gitu. Tapi udah terlanjur beli karena judulnya menarik gitu, ya clickbait tadi gitu. Ada tips nggak untuk menuntaskan membacanya? Menurutku ini apart dari buku self-help-nya, menurutku ini lebih fokus ke kegiatan membacanya. Menurutku, apa ya, ini menurutku pribadi, mungkin teman-teman ada yang setuju, ada yang enggak. Menurutku aktivitas membacanya, kita nggak ngomong genre ya, itu menurutku aktivitasnya itu harus menyenangkan menurutku. Jadi jangan sampai membaca itu jadi paksaan gitu. Karena
aku nggak tahu teman-teman yang lain, tapi aku nggak suka dipaksa. Dan menurutku membaca buku harus ada joy-nya dari dari kegiatan membaca tersebut. Satu, jadi kayak kita harus enjoy sih apa yang kita baca. Dan yang kedua, tips untuk menghabiskannya sebenarnya gimana ya? Aku lebih menyarankan untuk kalau misalnya nggak enjoy, itu drop, jujur ya. Emang sayang banget gitu. Kita udah beli gitu. Drop, tapi sebenarnya banyak sih kalau misalnya kita bisa drop, kita bisa kasih ke teman-teman kita yang mungkin butuh atau misalnya kira-kira lebih cocok gitu, atau misalnya kira-kira kita bisa sumbangkan ke banyak loh, kayak, lembaga yang nerima buku yang bagus gitu loh. Jadi bukunya nggak akan sayang secara value. Tapi kalau misalnya pengen banget maksain baca ya, menurutku itu sih kayak bisa mungkin, Kak Febriana tadi lihat kayak mungkin review, jadi bisa di-spoiler dikit, karena kan buku self-help, spoiler nggak apa-apa kali ya kalau misalnya buku self-help. Sama kalau aku pribadi sih biar ngebangkitin kayak aku bisa lebih engage lagi sama bukunya tuh, biasanya itu sih, nonton sama kayak lembaga-lembaga gitu, biasanya TED Talk atau misalnya Google, itu tuh biasanya seru sih. Jadi kayak kita punya gambarannya, terus ditambah dengan, pendapat pribadi dari autornya gitu. Jadi kayak kita bisa lebih engage lagi gara-gara itu, jadi kita bisa lebih semangat lagi untuk membacanya. Jadi itu sih menurut aku, untuk tipsnya kalau misalnya emang mau maksain banget. Tapi ya again ya, menurutku baca harus menyenangkan, karena hidup sudah paksaan, jadi membacanya jangan dipaksa juga guys, gitu menurut aku. Betul banget sih Kak. Setuju banget Kak dengan statementnya baca harus menyenangkan ya. Karena di rak buku juga kita sering banget kayak gitu loh. Kita tuh selalu ngomong kayak kalian lagi baca buku apa gitu loh, buku apa yang mau kalian baca. sorry ya itu buku apa yang lagi kalian baca. Kalau aku tipsnya sendiri itu yang tadi Tika udah sempat ngomong tuh, nonton YouTube-nya, nonton YouTube gitu tuh banyak banget, ada review singkat juga. Atau kalau misalkan nggak mau nonton ya baca aja bagian daftar pustakanya gitu. Bukan daftar pustaka, apa namanya? Apa sih halaman-halaman yang gitu? Daftar isi. Astaga. Ya, daftar isi. Kalian lihat aja apa yang topik yang menurut kalian menarik gitu. Langsung aja kalian ke bagian yang situ gitu. Terus sama kalau tips dari aku adalah kalian join ke komunitas buku. Nanti kalian banyak banget tahu di spoilerin buku gitu. Kalau kalian nggak mau baca gitu. Kalau kalian lagi reading slam, begitulah yang sering rak buku lakukan, teman-teman rak buku gitu. Kalau lagi pada reading slam, saling nanya nih, saling diskusi. Kamu udah baca buku ini belum? Lo udah baca buku ini belum? Gitu. Bukunya tentang apa sih? Kayak gimana sih? Gue mau beli tapi maju mundur, atau ada yang udah beli tapi belum selesai bacanya kayak gitu. Jadi balik lagi kita sharing, dan setuju banget aktivitas membaca itu harus jadi hal yang menyenangkan gitu, bukan jadi hal yang menakutkan karena kerasa beban berat gitu. Aduh, gue udah beli nggak baca habis lagi gitu. Daripada itu jadi sesuatu yang membuat negatif untuk diri sendiri, kan mendingan nggak bisa ya guys gitu. Menurut aku dan temanku kita keren. Nah, jadi gitu tuh guys, tips-tips dari Kak Dika sama Kak Christine. Ini ada yang tanya lagi Kak, dari Kak Maria. Kak, aku kan belum pernah baca buku ini, bahkan buku self-help lainnya. Nah, kira-kira dari buku ini pembahasan mana yang paling menarik, kayak bab berapa yang paling menarik, sehingga bisa relate dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kalau aku tipsnya untuk para pembaca pemula,
Ya, tadi yang jawaban yang tadi, misalnya kamu udah ketemu satu buku gitu yang kepo banget, cari aja reviewnya di Goodreads banyak, atau di Gramedia juga kan banyak tuh membuat apa namanya blog-blog singkat, terus juga booktuber atau apa namanya book tweet yang di Twitter itu banyak banget kok yang ngebahas buku. Kalian lihat aja di situ gitu, atau ya join sama komunitas-komunitas buku yang kalian tahu. Komunitas buku yang kalian tahu, jadi kalian bisa lebih enjoy gitu. Tapi kalau misalkan mau baca, cari yang paling ringan dulu gitu, cari yang paling ringan bukunya, gak usah yang terlalu langsung berat gimana. Dan lagi-lagi kamu bacanya juga harus santai aja gitu, udah bacanya santuy aja dan sering cross check kalau misalnya lagi baca. Itu sama ada lagi kan ya pertanyaannya ya? Ini pertanyaan satu lagi nih Kak. Oke. Untuk nandain bagian-bagian yang penting di buku self-help book itu kayak gimana ya, Kak? Nandain maksudnya kalau aku kayaknya itu beda-beda orang ya. Maksudnya beda-beda orang, beda-beda cara nandain buku gitu. Kalau aku sendiri, aku cuman kasih highlighter aja, itu menurutku udah cukup banget gitu. Kalau jadi aku kayak misalkan rantau bukunya, aku tinggal cek-cek aja yang highlight. Tapi mungkin ada teman-teman yang memang notasi buku gitu, memang kasih apa namanya, kasih tanda-tanda yang spesifik gitu loh. Terus ada juga di teman-teman rak buku juga banyak caranya mereka itu supaya mereka tetap ingat dengan bukunya adalah menulis mereview ulang bukunya gitu, share di Twitter, share di Instagram. Mereka buat sedemikian rupa yang mereka suka gitu kan, dengan gambar-gambar mereka lah. Jadi mereka lebih ingat gitu. Dan sesimpel lagi, retell the book gitu loh. Ceritain ulang bukunya, apa yang kamu baca, sharing ulang. Itu menurutku works banget supaya lebih ngelotok gitu di kepala. Jadi kita lebih habis baca, kita ceritain lagi semua orang. Oh, ini kita bacanya ini. Oke, tentang ini begini. Kalau dari Dika, tipsnya gimana Dika? Oh ya, thank you tadi yang nanya Kak Siva Rabani. Jadi untuk nandain bagian-bagian penting tuh, menurutku kita bisa berangkat dulu dari tujuan sebenarnya mau nge-annotate itu. Kita mau nge-annotate itu banyak kan tujuannya. Entah kita pengen lebih grab the main idea, kita pengen lebih ingat lagi, atau misalnya kita pengen nandain semacam quotes-quotes penting yang relate abis, atau quotes-quotes keren, itu bisa juga gitu untuk kita ituin juga. Dan atau mungkin semacam nandain untuk kayak kita biar tahu isi bukunya apa juga bisa gitu. Jadi kan banyak tujuan. Dan dari tujuan tersebut muncullah jalan menuju Roma yang berbeda-beda gitu loh. Tadi seperti Christine bilang, bisa review, bisa nge-annotate dari quotes-quotes-nya, dan aku mungkin mau nambahin, bisa banget teman-teman kalau misalnya teman-teman baca buku yang digital, itu bisa banget annotate langsung dari aplikasinya, entah itu Google Play Books, entah itu apa ya, Script, dan lain-lain, itu bisa banget langsung annotate di situnya, jadi kayak lebih enak. Atau misalnya mungkin teman-teman baca buku fisik, tapi teman-teman pakai tracker namanya goodreads.com, itu enak banget teman-teman. Jadi kayak bisa langsung cari quotes-nya di situ, terus like, atau misalnya nulis review juga langsung di Goodreads, itu menurutku enak banget sih. Atau misalnya mungkin kayak mungkin teman-teman tuh ada yang tipikalnya kayak aku gitu, baca dulu abisin, baru memahami, baru merenung. Nah dari situ tuh hal yang membantu perenungan dan nanda-nandain mana yang bagus itu adalah dengan baca review orang, dengan nonton review orang, baca review orang, ikut diskusi buku yang lebih khusus, itu juga bisa ngebantu nandain sih. Kayak biasanya tuh setelah kita baca review, kayak kita ngebuka POV berbeda dari satu buku yang kita baca bersama gitu loh. Jadi kayak, oh iya ya, ternyata bisa juga kalau buku ini tuh dipikirin dengan point of view seperti itu. Jadi kayak banyak banget jalan menuju Roma sih untuk nandain, dan balik lagi ke
tujuan, sama medianya juga, sama mungkin tools-toolsnya mungkin juga bisa gitu. Jadi ya banyak sih. Kalau aku pribadi, aku cuman itu sih, aku nge-review, kadang-kadang itu juga tergantung mood, sama kayaknya itu sih, nge-like-likein quotes di Goodreads untuk buku-buku tertentu gitu. Kalau aku gitu sih. Oh, sama aku mau nambahin sedikit sih. Oke, boleh Kak. Untuk nandain gitu loh, jangan ragu untuk komunikasi sama bukunya. Maksudnya tuh, misalkan kamu baca tulisan gitu, maksudnya baca bukunya gitu, ada bagian-bagian yang kamu rasa relate sama kamu, tulis aja apa perasaan kamu gitu loh, apa opini kamu saat baca tulisan itu di bukunya. Bisa kamu punya catatan di notebook lain juga bisa gitu. Jadi kamu lebih engage gitu sama bukunya, kamu merasa oh ini komunikasi gitu, oh aku ngobrol dan jadi lebih santai gitu loh, kamu lebih ingat gitu, oh ini baca buku di sini dan segala macam. Oke, makasih banyak ya Kak untuk jawabannya. Nah, kayaknya untuk sesi tanya jawab, kita sampai sini dulu ya. Makasih juga untuk yang udah nanya nih. Untuk pembahasannya ini udah asik banget, tapi kayaknya lebih asik kalau kita kasih rekomendasi lagi beberapa buku self-help nih. Biar bacaan kalian nggak itu-itu aja. Nah, iya nih. Di rekomendasi buku dari kita literasi yang pertama itu ada Atomic Habits dari James Clear. Ini yang tadi Kak Dika sama Kak Kristen mention juga ya, kalau mereka suka banget sama buku ini. Selanjutnya ada buku Mindset, The New Psychology of Success dari Carol Dweck. Yang ketiga itu kalian bisa juga baca buku Thinking Fast and Slow dari Daniel Kahneman. Lanjut nih, Kaneta. Oke, seneng banget nih bisa sharing dan ngeliat peserta yang excited banget pada malam hari ini. Bener nih, Kaneta. Nah, karena itu malam hari ini kita mau bagi hadiah nih buat teman-teman supaya makin tajam literasinya. Wih, hadiahnya apaan tuh? Nah, kali ini kita literasi bagi-bagi hadiahnya itu berupa e-wallet nih, Kak. Kalau itu sih aku juga mau. Lanjut aja kali ya, kita langsung ke kuis nih biar nggak lama-lama lagi. Pasti kan udah pengen banget nih ya dapat e-wallet. Nah, untuk pertanyaan pertama, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu, kita bakal ambil satu pemenang, jadi ini cepet-cepetan jawab. Nanti kita kasih 3 pertanyaan, yang paling banyak menjawab benar, itu yang kita pilih. Untuk pertanyaan pertama, ini gampang banget sih pertanyaannya. Tunggu dulu nih. Jadi sistem jawabnya itu langsung raise hand atau gimana nih, Kak? Boleh raise hand, atau mungkin ya, Kak? mau ketik juga boleh. Pokoknya cepat-cepatan, yang paling cepat deh. Oke. Kak, Untuk dua-duanya boleh deh. Boleh. Kalau Oke. mau chat, kalau mau raise hand boleh juga. Oke. Untuk pertanyaan pertama ya, pembicara. Jangan Kak, jangan. Itu kayaknya agak cuang gitu deh, kalau Kakak ikut juga. Oke, lanjut. Ini gampang banget sih pertanyaannya, karena kita emang mau bagi-bagi. Yang pertama, sebutin nama penulis yang tadi kita bahas. Gampang. Siapa nih yang jawab? Udah ada? Ada Kak Alma nih paling atas kalau di aku. Kalau di Kaneta siapa nih? Ini ada Kak Wevi kalau di aku nih. Waduh. Dia udah raise hand. Aduh. Oh, raise hand. Kalau kalau ini ada Kak Alma nih. Waduh, gimana nih? Tadi kayaknya Kak Urfi duluan deh. Iya, Kak Wevi duluan deh. Udah, kita suruh Kak Wevi jawab dulu ya. Mau jawab Kak? Untuk open mic mungkin bisa? Untuk pertanyaan pertama, apa nih jawabannya? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, nama penulis itu adalah Mark Manson. Betul. Makasih Kak Wevi udah jawab. Terima kasih, Nanti Kak. jawab lagi ya Kak, biar menang. Oke. Lanjut. Untuk pertanyaan kedua nih. Ini gampang juga sih.
Sebutkan 2 judul buku karya Mark Manson. Ayo, ayo, ayo. Ayo. 2 judul buku ya. Soalnya kan dia, ya, dikasih lihat. Ya. Di-spill nih sama Kak Christine nih. Jawab nih. Bahasa Indonesia nggak apa-apa sih ya. Boleh, boleh. Ini kalau di aku ada si Indi Ya, Aina. di aku juga sama Kak. Oke, berarti kita pilih dia aja ya. Jawabannya katanya Min dan segala-galanya ambiar. Betul nggak nih Kak? Betul nggak? Betul Betul nggak? banget. Betul. Oke. Lanjut lagi. Wait, Kak. Ini Kaca Media masih raise hand nih. Oh, ada yang raise hand tapi. Masih raise hand. Boleh. Oh, Nah, udah. oh, Lanjut. udah. Lanjut untuk pertanyaan ketiga nih. Ini juga gampang banget sih. Kalau kalian nyimak pasti kalian tahu. Sebutin 3 judul buku self-help yang tadi kita udah rekomendasikan. Ayo. Nih Kak Coba Urfi lagi. langsung raise nih Kak Urfi. Jago banget ini. Ayo Kak, bisa open mic mungkin. Terima kasih, Kak. Jadi, saya langsung jawab. Rekomendasi buku self-help itu ada dari James Clear, yaitu ada Atomic Habit. Terus yang kedua ada Carol S. Dweck, PhD. Itu judulnya Mindset, The New Psychology of Success. Terus yang ketiga ada dari Daniel Kahneman. Judulnya Thinking Fast and Slow. Terima kasih. Hebat banget. Makasih ya Kak. Nah, berarti kalau kayak gini yang menang nih Kak Wafi nih. Nanti kita bakal hubungin ya Kak untuk info lebih lanjutnya dan hadiahnya. Nih kata Kak Dika juga buku Kahneman bagus guys. Boleh dibaca juga. Tuh. Oke. Selamat ya untuk yang menang. Kita tepuk tangan dulu deh kayaknya buat tadi. Dia semangat banget soalnya. Nah, tapi aku ada kabar sedih nih. Dengan berakhirnya sesi kuis berhadiah kita ini, maka berakhir juga acara kita. Tapi nih Kak, sebelum berakhir, boleh ya teman-teman semuanya isi feedback form untuk acara diskusi malam ini. Nah, udah di chat nih link feedbacknya. Boleh diisi dulu semuanya ya. Diisi ya guys. Sambil isi kayaknya kita sekalian sesi foto aja kali ya. Boleh. Iya, boleh. Langsung. Sekalian. On cam. Buat teman-teman yang lain, mungkin kalau lagi baca buku bisa ada kalian bukunya. ditunjukin juga nih bukunya. Kita ilangin background. Baik, teman-teman pada nyalain kameranya ya. Ntar aku hitung. Itu yang lagi pegang buku boleh banget nih dibawa bukunya, diajak foto. Oke, kita mulai ya. Ini ada 2 slide. 1, 2. Oke, wait sebentar. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, makasih banyak Kak. Ini udah diisi belum? Udah isi formnya ya teman-teman biar bisa claim reward. Jangan lupa diisi ya. Oh ya, tadi tuh jangan lupa loh. Dari Cakap ngasih kode. Itu nanti kita bakal kirim lagi mungkin ya screenshotnya di grup biar nggak lupa. Boleh Kak, boleh. Nah,
Lanjut, sebelum selesai, aku mau ucapin makasih banyak nih untuk Kak Christine sama Kak Dika dari Rak Buku yang udah hadir dan sharing pada malam hari ini. Makasih banyak ya, Kak. Aku mau sebagai perwakilan dari Rak Buku mau terima kasih juga sama teman-teman kita literasi dan teman-teman semua yang udah bersedia hadir untuk diskusi sesama pembaca pada malam hari ini. Semoga teman-teman bisa teracuni. Oh iya, sedikit ngomongin Rak Buku boleh ya? Teman-teman kita Boleh banget, Kak. Oh iya. Oke. Jadi anyway, kalau misalnya teman-teman menikmati sesi diskusi kita tipis-tipis tadi tentang buku ini, atau mungkin teman-teman pengen diskusi buku yang lain gitu, nggak harus non-fiksi, bisa baca fiksi, atau buku yang lain lah, terserah gitu. Boleh banget teman-teman follow-follow nih akunnya Rak Buku. Kita ada Twitter, ada Instagram, ada LinkedIn juga ada ya, LinkedIn ya. Iya. Kita ada juga, jadi mungkin Twitter sih yang main kita ada di @rakbuku_u, dan biasanya kalau misalnya Rak Buku ada ngadain acara diskusi buku dan nongkrong bareng atau misalnya baca bareng, itu bakalan ada infonya di Twitternya Rak Buku seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman benar-benar itu tuh kayak bawa buku apa aja gitu loh yang lagi teman-teman baca gitu, silahkan gitu. Jadi kita bakalan diskusi seru-seruan dan kayak kita bisa sih kayak diskusi tadi. Terus mungkin ada teman-teman tadi juga yang mau nanya juga, boleh sih kita sampaikan aja kita tuangkan ya di sesi-sesi diskusi Rak Buku selanjutnya gitu mungkin, atau misalnya mau DM langsung ke akunnya Rak Buku boleh juga. Jangan lupa follow ya teman-teman. Thank you. Gimana, Christine? Halo guys. Jangan lupa follow ya. Ada yang mau nanya-nanya lagi gitu ke Rak Buku, Kak Dika gitu, aku mau ngobrol lagi gitu tentang Mark Manson gitu, boleh banget join sama kita ada di Twitter sama ada di WA juga kalau kalian mau join gitu. Kalau misalkan ada acara baca bareng, kalian juga bisa langsung masuk aja ke linknya gitu. Thank you sekali lagi. Makasih banyak, Kak. Jangan lupa ya teman-teman follow Rak Buku. Makasih banyak, Kak. Oh ya, selain itu mau ngucapin makasih banyak juga untuk Cakap nih, yang tadi juga udah menyiapkan waktu dan berpartisipasi di sini. Oke, kalau gitu kayaknya kita tutup aja ya diskusi bukunya. Demikian acara kita pada malam ini, diskusi buku berjudul Behind the Famous Gen Z, Self-Help Book by Mark Manson. Sampai bertemu di acara kita selanjutnya ya. Besok nih kebetulan kita ada diskusi lagi nih, tapi temanya literasi Korea nih. Boleh banget teman-teman semua untuk join lagi ya. Betul. Besok ya, ketemu lagi kita. Makasih banyak loh untuk semuanya. Makasih banyak, Kak. Thank you. Bye-bye. Makasih udah malam mingguan. Bye-bye. Nanti untuk info lebih lanjut bisa di grup ya. Makasih banyak. Bisa lihat di Instagram kita literasi. Oh, betul banget. Terima kasih banyak, Aneta. Ya. Makasih juga. Jangan lupa formnya diisi. Makasih juga MC-nya yang keren, Paul. Makasih banyak, Kakak. Makasih Kak Ami dan Kak Mega udah cari narasumber. Udah ya. Mana nih? Ini siapa sih yang bisa end Zoom-nya? Iya, harusnya langsung end nggak sih? Kak Mega ya? Iya, oke. Makasih. Dadah semua. Oke.